pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di sekolah minggu ini. Adik-adik sudah siap kan? Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami selalu mengucap syukur dan terima kasih kami boleh kembali untuk mengikuti sekolah minggu ini. Hanya Engkau pimpin, Engkau sertai kami semua ya Tuhan. Juga Lause yang akan menyampaikan firman-Mu, beri dia hikmat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik sekalian, Shalom. Saatnya kita sekarang untuk berbakti atau beribadah. Adik-adik, langsung ingatkan terlebih dahulu bahwa kita bukan menonton kebaktian, melainkan mengikuti kebaktian. Artinya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa, dan juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan juga cerita yang akan disampaikan oleh Lause. Adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kita menaikkan pujian, Bless the Lord, oh my soul. Adik-adik, ayo kita bernyanyi. Adik-adik, Lause teringat suatu peristiwa yang pernah terjadi yang disampaikan oleh teman Lause beberapa tahun yang lalu. Ceritanya begini, ada seorang hamba Tuhan melayani di suatu tempat di daerah Sumatera. Lalu pada suatu hari datanglah seorang kepala preman. Kepala preman ini, ya tentu saja namanya preman itu adalah orang yang jahat ya, yang mereka bisa melakukan kejahatan pada orang lain. Dan dia memberikan tantangan kepada hamba Tuhan itu. Kalau Tuhanmu hebat, kalau Tuhanmu maha kuasa, ayo, sekarang kamu berani gak sendirian datang ke rumahku?
Kalau kamu bisa keluar, hebat. Kalau kamu bisa datang, hebat. Adik-adik, ketika mendapat tantangan seperti itu, hamba Tuhan ini bergumul dalam hatinya. Kenapa? Karena kalau dia pergi ke rumah kepala preman itu, kemungkinan besar dia akan mati. Tetapi kalau dia tidak pergi, bagaimana dengan nama Tuhan yang harus dia permuliakan? Bukankah orang akan menghina, mengejek? Katanya Tuhanmu hebat, kok engkau nggak berani? Tidak berani mengabarkan Injil ke daerah yang menakutkan. Wah, ini tidak mudah adik-adik sekalian, sungguh tidak mudah. Namun dalam pergumulannya bersama dengan Tuhan, ia memutuskan untuk pergi ke sana. Dan dia tidak pergi beramai-ramai. Jadi dia hanya boleh pergi sendirian. Lalu ia mengendarai motor. Dan kata lain apa? Hamba Tuhan ini siap untuk mati. Ketika dia berjalan mulai memasuki daerah itu, di ujung sana terlihat ada 2 motor yang datang dari arah berlawanan menghampiri dia. Pasti dak-dikduk, waduh bagaimana ini? Tapi dia tetap berharap, Tuhan tolong aku. Padamu Tuhan ku berharap. Pada Tuhan ku serahkan hidup. Dan apa yang terjadi adik-adik sekalian? Ketika mulai semakin mendekat 2 motor itu dengan motornya. Tiba-tiba 2 motor itu menyimpang ke kiri dan ke kanan. Menyimpang ke kiri ke kanan daripada hamba Tuhan itu. Jadi hamba Tuhan itu bisa terus lewat masuk. Dan akhirnya ketukan pintu kepala preman itu terdengar. Dan kepala preman itu membuka pintu rumahnya. Dan dia kaget luar biasa. Loh, kok kami masih hidup? Rupa-rupanya, adik-adik sekalian, dia telah mengirim 2 anak buahnya tadi itu untuk membunuh sang hamba Tuhan. Tak lama kemudian, kedua anak buah itu kembali tiba di rumah kepala atau ketua preman itu. Lalu sang kepala preman itu menegur anak buahnya, bagaimana kalian? Bukankah aku sudah perintahkan kalian untuk menghabisi dia? Kenapa sekarang dia ada di rumahku? Lalu kata kedua orang itu, bos, tentu aja kita mana bisa untuk melakukan kejahatan padanya. Kenapa gak bisa? Tanya bosnya. Tanya sang ketua gangster itu ya, sang ketua preman itu ya, kenapa tidak bisa? Bos, bayangin bagaimana kita 2 orang ini bisa melawan begitu banyak orang yang datang bersama-sama dengan dia. Adik-adik, padahal hamba Tuhan itu datang sendirian dengan motor. Lalu siapakah yang dilihat oleh 2 anak buah ketua preman tersebut? Kita percaya Tuhan yang akan beri penyertaan, perlindungan. Bahkan Tuhan pun akan mengutus malaikatnya untuk menjaga kita. Adik-adik sekalian, akhirnya ketua preman itu bertobat. Dia langsung dengar dia bertobat. Dan bahkan dia ikut membangun gereja. Adik-adik sekalian, bukankah Allah kita itu luar biasa? Memang ada hamba-hamba Tuhan, misionaris yang mati dibunuh. Tapi kematian mereka tidak pernah sia-sia. Bahkan akan menjadi berkat. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Meskipun sepertinya, kenapa misionaris itu meninggal, mati? Namun adik-adik, darah kaum martir, darah orang-orang yang membawa kabar Injil, tidak akan tercurah dengan sia-sia. Bukankah Allah kita luar biasa? Apakah kita perlu takut? Tidak perlu. Memang kita bisa takut, tapi Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan pada kita. How great is our God. Ayo kita bernyanyi pujian ini. Let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His splendor is above the heavens and the earth. Psalms 148:13. How great is our God? Sing with me, how great is our God. And all will see how great
echoes at its voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our Adik-adik, apakah mudah menjadi orang Kristen? Apakah mudah menjadi pengikut Kristus? Tentunya tidak mudah, adik-adik sekalian. Karena di antara saudara-saudara kita, ada yang bahkan rela dianiaya demi untuk mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan ada yang rela kehilangan nyawanya demi mempertahankan imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, kadang-kala ketika kita ikut Tuhan, kita dikucilkan oleh orang lain. Ketika kita ikut Tuhan, mau patuhi perintah Tuhan, kita diejek. Tapi apakah itu membuat kita menjadi gentar? Apakah itu membuat kita menjadi tidak mau lagi ikut Tuhan? Jangan adik-adik, karena itu akan membuat kita sendiri yang rugi. Bukankah cinta Tuhan itu yang menguatkan kita? Ayo adik-adik, tetap ikut Tuhan Yesus dengan setia meskipun apapun keadaannya. Kadang kita harus lewati hal-hal yang sulit, namun Tuhanlah penolong kita. Adik-adik sekalian, yuk kita naik ke sebuah pujian. Pujian ini pun sebenarnya berasal dari sebuah kesaksian yang langsung pernah cerita beberapa waktu yang lalu. I have decided to follow Jesus. Ayo kita naik ke pujian ini bersama-sama. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow
no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus, and I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow you. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Hari ini, Lause sudah menyelesaikan memasak makanan istimewa. Adik-adik sekalian, kalian tahu apa yang Lause masak? Iya, Lause memasak telur gulung istimewa. Tentunya, setelah dimasak, Lause ingin mencicipinya. Sebelum itu, Lause ingin naikkan doa syukur terlebih dahulu. Nah, adik-adik, Lause akan coba ya.
Iya, rasa telur. Tetapi ada yang kurang. Belum enak. Apa yang kurang ya? Ada yang bisa bantu Lause, apa yang kurang dari masakan Lause ini? Meskipun kalian nggak ikut masak, tapi mungkin kalian bisa mengira-ngira apa yang kurang. Apa? Iya betul, Lause kelupaan. Meskipun bentuknya kecil putih, namun ini punya efek yang luar biasa untuk masakan. Iya, Lause lupa menaruh garam dalam masakan Lause. Karena garam kurang, seindah apapun juga yang Lause bikin, tetap rasanya tidak enak. Adik-adik sekalian, berbicara tentang garam, Alkitab juga berbicara tentang garam. Ketika Tuhan Yesus berkata di dalam perumpamaan dalam Alkitab. Tapi sebelumnya, langsung mengajak kalian, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali belajar akan firman. Terangi hati kami. Pimpin Lause Sofia untuk berkata-kata dalam kebenaran. Tolong kami untuk mengerti firman. Tolong kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pimpinan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat ke-13 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ayo adik-adik, segera buka Alkitabnya ya. Kita bacakan bersama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekarang langsung mengajak kalian masuk ke sesi tahukah Anda? Adik-adik, tahukah Anda kalau garam tidak hanya diambil dari laut? Memang biasanya kita ketahui bahwa dari air laut masuk ke tambak, dikeringkan, lalu akan tinggal garam di tambak tersebut. Nah, itu biasa kita pakai. Tetapi garam juga bisa diambil dari pegunungan, bukan di air laut, di pegunungan. Karena apa? Di sana ada mineral. Mineral itu yang adalah garam bisa juga dipakai untuk dimakan atau keperluan lainnya sebagai garam. Jadi ada dua tempat nih, laut dan juga dari pegunungan atau pertambangan. Kemudian, tahukah Anda, tahukah adik sekalian, fungsi garam itu seperti apa? Ya betul, seperti tadi langsung mau makan ya, garam itu punya fungsi untuk memberikan rasa. Tapi tahukah juga kalau garam itu juga bisa berfungsi sebagai pembersih atau untuk membunuh kuman bibit penyakit. Dalam masa pandemi ini seringkali kita melihat ada orang-orang menganjurkan sehabis bepergian, ayo kumur-kumur pakai air garam. Memang air garam punya kemampuan untuk membunuh bibit penyakit. Jadi salah satu fungsi daripada garam membersihkan. Lalu kemudian garam juga dipakai untuk mengawetkan. Jadi, kalau kita lihat ikan bisa busuk? Bisa, cepat sekali busuknya. Tetapi bagaimana cara mengawetkannya? Mengawetkannya dengan garam menjadi ikan asin. Lalu berikutnya, apa fungsi garam? Dahulu kala sekali, sekarang mungkin tidak lagi ya. Tidak lagi. Dulu sekali. Pada zaman Romawi, kerajaan Romawi dulu sekali, serdadu ataupun orang-orang mereka digaji dengan garam. Jadi garam itu berfungsi sebagai alat tukar atau sebagai uang, seperti itu. Adik-adik mau dikasih uang jajan pakai garam? Tentu saja sekarang tidak berlaku lagi ya.
Adik-adik sekalian, di Alkitab, ya, di Alkitab mencatat di Perjanjian Lama bahwa ada yang namanya Perjanjian Garam. Perjanjian Garam, betul. Nah, Perjanjian Garam ini adalah perjanjian yang mengikat. Allah mengadakan perjanjian, memberikan kepada Israel, kerajaan Israel, kepada Daud dan keturunannya sampai selama-lamanya dengan perjanjian garam. Jadi, perjanjian itu mengikat. Dan memang, yang menjadi raja-raja adalah keturunan Daud dan, ya, terutama di kerajaan selatan, ya, kerajaan selatan. Dan terutama ini akan berbicara tentang kerajaan yang abadi, yang dirajai siapa? Ayo adik-adik. Dirajai oleh siapa? Tuhan Yesus Kristus. Maka di Alkitab juga mencatat Yesus itu dari silsilahnya disebut sebagai keturunan Daud. Penggenapan janji ini digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi garam punya arti yang penting juga di dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam persembahan-persembahan yang diberikan kepada Tuhan di atas mezbah, itu korban sajian itu harus ditaburi garam. Dan persembahan-persembahan lainnya juga harus disertai garam. Berarti garam mempunyai arti yang penting. Setelah tadi kita berbicara tentang tahukah Anda, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya. Kita mendalami apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika berbicara kepada orang-orang yang ada di sana. Kamu adalah garam dunia. Khususnya juga bagi murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, tentu saja pada akhirnya juga berbicara kepada kita sebagai murid-murid Tuhan. Adik-adik, kita telah mendengarkan tentang fungsi garam, apa yang dapat dilakukan oleh garam dan sebagainya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia. Artinya, seharusnya kita menjadi orang-orang yang memiliki pengaruh kepada orang lain. Kita bukan dipengaruhi orang-orang lain oleh dunia ini, tetapi kita mempengaruhi dunia ini, memberikan rasa pada dunia ini. Rasa apa, adik sekalian? Kalau dunia ini menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, dunia ini menawarkan hal-hal yang bobrok dan berdosa, maka kita menjadi anak-anak Tuhan memiliki pengaruh kepada dunia ini untuk tidak lagi berbuat dosa, untuk taat kepada Tuhan, melaksanakan firman Tuhan. Dengan cara apa kita menjadi garam? Menyatakan kasih kita kepada sesama, menolong sesama kita yang kesulitan. Coba adik-adik, kita tadi sudah mendengar bukan? Lalu sudah ceritakan ada seorang hamba Tuhan yang ditantang demikian rupa. Ada akhirnya dia mau menjadi garam bagi orang-orang yang ada di sana. Sampai akhirnya orang-orang tersebut, ketua preman tersebut bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan mengikut Tuhan. Itu adalah garam. Sekarang adik-adik mungkin berpikir, aku kan belum besar. Betul, kalian masih kecil. Tetapi kalian juga bisa menjadi garam kepada orang-orang di sekeliling kalian. Kepada orang tua, kepada saudara, kepada pembantu, sopir, dan sebagainya. Menyatakan kasih Kristus kepada mereka dengan berbuat baik, berkelakuan baik. Jadi kalau engkau ada di sana, mereka akan senang sekali. Oh, ada kamu di sini. Senang sekali ketemu kamu. Itulah di mana kalian bisa menjadi garam. Lalu apa lagi? Bahwa kita setia ikut Tuhan seperti garam yang bisa mengawetkan. Setia ikut Tuhan Yesus sampai akhir. Sama seperti hamba Tuhan tadi, dan sama seperti yang pujian kita naikkan tadi, I have decided to follow Jesus, diambil dari peristiwa kisah nyata di mana seorang pemuda India rela ia dan keluarganya mati untuk mengikut Tuhan. Tetapi dari kematian mereka menjadi saksi, kepala sukunya akhirnya bertobat. Seluruh isi suku itu mereka bertobat menerima Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, dan jangan lupa bahwa garam juga sebagai pembersih, membunuh kuman-kuman. Artinya apa? Kita tidak ikut dunia ini. Bahkan kita mengalahkan dunia ini dari segala pengaruh dunia yang jahat ini. Bagaimana caranya? Adik-adik, banyak cara. Jangan nonton film-film yang tidak bagus. Jangan nonton film-film yang penuh dengan kekerasan. Jangan main games
yang mendorong anak-anak, orang-orang untuk melakukan hal yang tidak baik. Jauhkan itu semua. Karena sebagai garam, kita harusnya bisa membersihkan dari pengaruh-pengaruh dunia yang jahat ini. Adik-adik sekalian, maukah kau menjadi garam? Adakah garam dalam dirimu? Tuhan Yesus juga berkata, jikalau garam sudah tidak ada rasanya lagi, maka apalagi gunanya garam? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Tidak bisa menjadi pupuk, tidak bisa untuk hal-hal lain, tidak bisa membersihkan dan sebagainya, bahkan juga tidak bisa memberi rasa. Apakah kita mau menjadi garam yang sejati? Adik-adik, mau jadi garam yang sejati? Langsung berharap kita semua mau menjadi garam dunia. Karena Tuhan Yesus telah memberitakan kita semua. Bukan hanya adik-adik di rumah ya, tapi kita semua, seluruh lause-lause juga, bahwa kita telah Tuhan panggil untuk menjadi garam dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk menjadi garam dunia. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menjadi garam dunia, menyatakan kasih Kristus, berperilaku yang baik, menjadi saksi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, saatnya lause menaburkan garam. Dan sekarang, lause akan nikmati kembali. Sampai jumpa adik-adik. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, lause memiliki kabar duka cita. Dulu sekali ada guru sekolah minggu yang melayani di Agape, yang bersama-sama juga dengan lause melayani. Namanya Lause Estra. Dan terakhir ini, Lause Estra sudah menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang penginjil. Dia mengabarkan Injil, melayani di daerah Solo. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini, mungkin kalian tidak mengenal Lause Estra atau penginjil Estra, tapi mungkin saja papa mama kalian pernah menjadi murid sekolah minggu yang diajar oleh Lause Estra. Demikian juga, mungkin lause-lause yang pernah melayani di sini, ada 1-2 yang pernah diajari oleh Lause Estra sebagai guru sekolah minggunya. Nah, kesempatan ini Lause mengajak kalian bersama-sama berdoa bagi keluarga yang sedang berduka ya. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan beberapa pokok doa syafaat, dan Lause meminta kalian mengikuti Lause bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, pada hari ini kami berdoa bagi penginjil Estra yang telah Tuhan panggil pulang. Kami berdoa bagi keluarganya, bagi mamanya, bagi istrinya, bagi anak-anak, bagi
kakak, adik, saudara-saudaranya yang lain yang sedang berduka. Tuhan berikanlah penghiburan bagi mereka supaya dalam masa sedih ini mereka boleh senantiasa memiliki kekuatan dan pertolongan, penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan Engkau adalah Gembala kami yang baik dan Engkau pasti menyertai mereka. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur, baik itu Kupang dan sebagainya, yang sedang mengalami musibah pada beberapa waktu yang lalu. Tuhan tolonglah mereka akan segala kebutuhan mereka. Cukupkanlah apa yang mereka butuhkan. Gerakkanlah hati kami mau berbahagia menolong mereka sebagai orang-orang yang perlu kami berikan bantuan. Tolong ya Tuhan, peliharalah mereka. Dan kami juga berdoa, tidak lama lagi rencana akan ada sekolah onsite, langsung ke sekolah. Oleh karena itu kami mohon Tuhan berkenan berikan pertolongan, berikan kesehatan bagi anak-anak, kesehatan bagi kami semua, kesehatan bagi guru-guru, dan semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar dan aman. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami sebagai anak-anak, bukan hanya di Agape, namun juga di gereja-gereja yang lain, supaya kami dari kecil, kami sudah boleh sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dan kami mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi pekabar-pekabar Injil dimanapun juga kami berada, untuk menjadi saksi Tuhan, supaya berita tentang Tuhan Yesus boleh makin tersebar, dan boleh makin banyak orang yang datang, percaya, bertobat, mengikut Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, saudari kita akan memimpin kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Adik-adik semua berdoa bersama ya, keluarkan suara kalian. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bawa persembahan kita. Ayo adik-adik, bawalah dengan penuh sukacita, bawalah persembahanmu. Ayo kita membawa persembahan sambil menaikkan pujian, semua hanya karena anugerahnya. Pasti lidahmu
Ayo adik-adik kita berdiri. Yang di rumah, adik kecil, ayo berdiri sekarang. Wah, tidak hanya adik kecil, adik yang besar pun juga masih ada yang belum berdiri. Ayo, semangat dong. Semuanya berdiri ya. Langsung hitung sampai 3. 1, 2, 3. Berdiri semua. Yuk, kita naikkan doa syukur. Adik-adik ikutin Lause. Tuhan, terima kasih. Kami boleh membawa persembahan kami hari ini. Terimalah Tuhan persembahan kami, kuduskanlah, dan boleh dipakai untuk segala pekerjaan Tuhan. Bapa, kami juga mengingat bukan hanya uang yang kami bawa, namun juga hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami juga bersyukur Tuhan sudah memimpin kami dari awal sampai selesainya sekolah minggu pada hari ini. Mampukan kami untuk menjadi garam bagi sesama kami, menjadi garam bagi dunia ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Tapi jangan lupa adik-adik, setelah kebaktian ini adik-adik langsung nanti akan bergabung dalam kelas aplikasi di dalam Zoom meeting seperti biasa. Adik-adik sekalian, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta kalian, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan.